Sobat SDA. Di hari ini kita akan berbicara tentang podcast SDA yang ada di Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat ini. Ya, seperti apa, maksud dan tujuannya, untuk apa? Kebetulan di edisi podcast hari ini saya ditemani oleh seseorang yang sangat spesial, yaitu Bapak Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Bapak Diki Ahmad Sidik, STMT. Ya. Halo Sadayana, Sobat Dinas Sumber Daya Air. Ya. Ini tentang podcast, Pak. Siap. Podcast Dinas Sumber Daya Air, Pak. Kebetulan ini di edisi spesial, Pak, ya. Edisi spesial tentang podcast, keberadaan podcast di Dinas Sumber Daya Air seperti apa, Pak? Inginnya, tujuan atau fungsinya yang menyeluruh tentunya untuk kepentingan publik, Pak, ya. Seperti apa kira-kira, Pak? Ya, jadi tujuannya secara singkat adalah awalnya memang dibuat ruang Zoom untuk meningkatkan kapasitas atau kompetensi dari staf Dinas Sumber Daya Air. Ya. Selanjutnya dengan seiring perkembangan memang akhirnya kita merasakan bahwa ternyata pada saat kita mengundang narasumber, ternyata antusiasnya tidak hanya dari dinas saja, tetapi di luar dinas juga ternyata ingin mengikuti kegiatan tersebut, ya. Jadi dari sini kita bisa tahu ternyata pihak luar pun ingin tahu tentang perkembangan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air. Jadi tidak hanya staf kita saja, tapi termasuk juga orang-orang luar juga. Nah, sering perkembangan tentunya memang di mana kita tahu bahwa kalau kita menggunakan Zoom itu ada berkaitan keterbatasan waktu, harus mengumpulkan orang. Iya, betul. Kita harus mengumpulkan orang pada waktu tertentu dan itu kita tahu mungkin yang pertama adalah waktunya belum tentu orang bisa bersamaan, ada keleluasaan, termasuk juga narasumbernya. Makanya memang salah satunya adalah kita dengan membuat podcast. Dimana dengan podcast kita bisa lebih artinya bisa lebih fleksibel. Betul. Bisa kapan saja kemudian dibuka kembali dan seterusnya. Walaupun memang Zoom juga bisa, tapi memang kan tetap butuh media atau aplikasi untuk bisa merecall kembali apa yang sudah direkam di dalam pertemuan Zoom, dan itu tentunya memang butuh tempat lagi. Tapi kalau untuk podcast ini memang kita artinya kita bisa mengulang-ulang kembali dan memang tentunya manfaatnya tidak saja bagi staf kita tapi orang luar juga. Dan biasanya memang kalau sesuatu yang dirasa item yang sama kemudian kita butuh pencerahan kembali, daripada kita mengulang-ulang untuk berbicara yang sama. Dengan podcast kan memang kita bisa tinggal merecall kembali, tinggal dibuka kembali acara podcast bicara tentang apa, sehingga orang bisa lebih bisa mendapatkan kapanpun dia ingin tahu informasi tentang berita gitu. Jadi memang dibutuhkan informasi yang lebih fleksibel, Pak, ya. Iya, waktunya yang lebih fleksibel, kapan orang bisa buka melihat, dan sebagainya. Artinya tidak kaku di waktu. Artinya bisa di sela-sela orang sambil melakukan aktivitas lainnya gitu. Misalkan bisa sambil treadmill, misalkan sambil jajan batagor, misalkan kalau memang dirasa perlu. Jadi artinya fleksibel, saking fleksibelnya bisa melakukan apa saja gitu ya. Artinya bisa dan itu artinya penyampaian apa yang pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa diterima kapan saja, sebetulnya itu ya. Cuma memang di dalam penyampaiannya tentunya yang paling utama di podcast makan yang utamanya konten betul. Konten yang ngakin ke Bapak host untuk Iya, Pak. Jadi memang fleksibilitas diperlukannya untuk penyampaian informasi tentang SDA, ya, Pak, ya, tentang SDA. Nah, isi daripada si podcast itu mungkin, Pak. Ini
apakah dimungkinkan tentunya untuk adanya partisipasi publik? Ya. Bisa aja Pak ya, bisa aja partisipasi publik, atau memang sudah diplot isi dari bahasan-bahasan yang dibahas di podcast saya seperti apa sebetulnya Pak? Ya, jadi sebetulnya kita nggak ada keterbatasan, artinya ruang lingkup apa yang akan dibicarakan di podcast Dinas Sumber Daya Air. Tentunya untuk saat ini masih bicara tentang lingkup sumber daya air. Kalau memang walaupun memang kalau untuk pembicaranya bisa siapapun. Betul. Misalkan contoh kita bicara tentang restorasi sungai, misalkan. Kan restorasi sungai itu tidak harus bicara tentang ahli sungai yang bicara. Bisa juga misalkan ahli budaya yang bicara bagaimana menyadarkan masyarakat tentang pentingnya sungai, kan artinya bisa fleksibel lah, artinya tidak melulu harus seorang yang memang berkutat di bidang SDA maksudnya, artinya kita bisa mengajak berbagai pihak untuk bisa bicara di podcast ini. Partisipasi ya. Ya, artinya partisipasi. Kan kita juga memang saya yakin banyak informasi atau ilmu-ilmu yang kita tidak dapat artinya di luar dari bidang keteknikan sumber daya air ya. Artinya banyak ilmu-ilmu yang ternyata misalkan contoh ya kayak tadi penanggulangan sampah misalkan. Siapa tahu memang ternyata lebih cocok ditangani dari sisi budaya, dari sisi adat. Atau misalkan dari sisi ya berbagai macam, bisa dari sisi seninya misalkan. Kalau memang dirasa bisa gitu, bisa masuk. Yang penting kan memang pesan-pesan kita tentang pengelolaan sumber daya air itu bisa ditangkap oleh masyarakat. Kan kata kuncinya sebetulnya itu. Betul. Kalau caranya seperti apa ya kita bisa menggunakan berbagai macam. Jadi mungkin siapapun bisa untuk mengimplementasikan mungkin ya di keberadaan di manapun berada lah gitu ya, kemanapun berada. Bagaimana kita juga cara menyerap dari berbagai pengalaman sharing tentang Dinas Sumber Daya Air ya khususnya. Dan ada satu kata mungkin yang bisa contoh dalam satu kata yang ada di tengah-tengah masyarakat, bahasa Sundanya, lamun aya anu butuh gelas pasti diberi gelasna, tapi lamun aya anu butuh cai pasti jeung gelasna. Nah mungkin bisa dilogikan hidrologi dan hidrolika ya Pak ya. Mungkin bisa ke situ mungkin. Nah sejauh apa Pak kira-kira efektivitas dari podcast ini Pak? Sebetulnya kalau kita mengukur efektivitas ya kita tentunya harusnya sebetulnya mungkin kita ukurnya pada saat sudah berjalan cukup lama ya. Ini kan kita baru mau mulai. Tapi kalau yang pasti kalau dalam pikiran saya pribadi ya, artinya saya menganggap bahwa kita tuh selalu kadang-kadang ingin mendapatkan informasi yang berulang-ulang tentang sesuatu gitu ya. Entah karena kita lupa, kan kita tahu bahwa manusia juga punya keterbatasan untuk mengingat, apalagi sudah zaman-zaman kolonial begini ya. Gitu. Artinya betul. Gampang lupanya dibanding ingatnya. Ya. Artinya memang kadang-kadang kita perlu untuk mengingat sesuatu itu dengan merecall tadi, jadi kita mengulang kembali apa yang sudah disampaikan, dan saya yakin sebetulnya kalau bicara tentang podcastnya itu akan efektif. Makanya selain podcast tentunya kita juga dinas mendorong untuk apa istilahnya kegiatan-kegiatan itu yang memang bisa yang berulang-ulang itu harus dibuat dalam satu apa istilahnya paket pembinaan yang tentunya dengan secara digital, artinya sudah kan kalau berulang-ulang ngapain kita harus nerangin ke orang yang sama, kemudian kita ngomong yang sama gitu. Itu mungkin harus dirubah dengan cara direkam salah satunya. Ini podcast salah satunya. Dan saya yakin sebetulnya ini pasti efektif untuk
memberikan pengetahuan tidak hanya untuk staf kita tapi untuk masyarakat. Artinya orang bakal melihat ini gitu. Ya. Berbicara tentang salah satu Pak, ada sebuah contoh salah satu yang ditampilkan di podcast SDA itu seperti apa Pak? Samplingnya ya gitu katakan. Sampling sederhana ya. Kalau saya sih untuk podcast ya sederhana yang kayak tadi. Yang paling simpel sebetulnya misalkan kita bincang-bincang tentang misalkan yang paling sering tadi saya sampaikan adalah sampah. Jadi ini kan kita harus kita ingin tahu dari sisi pemerhati lingkungan, komunitas bicara tentang sampah seperti apa. Nah kita bisa mengundang seperti itu. Kenapa sampah ini menarik? Ya itu pengalaman saya juga pribadi ya Pak. Oh, ada pengalaman Pak? Ada Pak. Dibakar Pak atau ditimbun? Jadi pada saat saya selalu menyampaikan pada saat hobi saya kebetulan sepeda. Jadi pada saat saya sepeda kebetulan melewati rumah yang memang terlihat bersih dan hegar bahasa Sunda namanya. Jadi resik, bersih gitu, resik gitunya. Saya ngeliat ibu-ibu nyapu, pantesan hegar, saya bilang bersih dan disapu aja ku si ibu gitu. Saya sudah muji-muji aja sepanjang goes. Kenapa saya lama merhatikan si ibu itu? Ku sabab nanjak Pak, karena nanjak, jadi otomatis pelan saya kan goesnya. Nah, pas ternyata si ibu itu setelah dikumpulkan sampahnya, saya pikir dikumpulkan untuk kemudian diolah atau diolah sampahnya sesuai dengan jenisnya, kemudian diolah ada penanganan di rumah gitu ya. Iya. Mau dipilah, ada pemilahan ya. Pemilahan dipilah, ada yang diolah, kemudian ada yang buang. Nah ternyata setelah dikumpulkan, semuanya itu dibuang ke sungai sebelahnya. Jadi, di sini menurut saya, jadi artinya apa? Ini yang harus dirubah gitu. Jadi di dalam kita pengelolaan sumber daya salah satunya sungai, kita nggak bisa teriak-teriak tentang sungainya tanpa kita memikirkan orang-orang yang di sepanjang sungai. Ya, ini ada satu contoh, betul. Yang mungkin kita bisa angkat di dalam podcast ini. Jadi kita bisa mengundang komunitas pencinta lingkungan, bisa juga misalkan komunitas pengumpul sampah gitu ya. Peduli sampah ya. Jadi perannya seperti apa, kemudian juga latar belakangnya apa, sehingga terpikir seperti itu. Itu kan sesuatu yang kita bisa gali di dalam podcast. Jadi informasi-informasi sederhana aja gitu ya. Iya. Tidak informasi yang berat, keteknikan berat gitu, iya. Atau mau sampai ngitung bangunan yang ringan-ringan artinya informasinya bermanfaat untuk masyarakat juga ya. Jadi memang yang bisa dicerna, bisa diterima oleh segala kalangan ya, salah satunya yaitu tentang sampah itu ya. Nah harapan Pak barangkali di season akhir ini, harapan Bapak sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Provinsi Jawa Barat dengan podcast ini selain dari hanya menyampaikan sebuah season podcast ke masyarakat seperti apa Pak? Ya kalau untuk podcastnya sebetulnya kita kan memang harapan kita sebetulnya bagaimana kita masyarakat bisa menerima publikasi dari kita secara luas, itu yang paling utama. Jadi kegiatan-kegiatan kita, kemudian keinginan-keinginan kita, keinginan dari negara ini seperti apa, tentang pengelolaan sumber daya air, itu bisa tersampaikan ke masyarakat. Jadi di mana kita tahu bahwa di dalam pengelolaan sumber daya air ini tentunya tidak hanya kita saja, tapi perlu keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari pentahelix. Nah, jadi harapan saya dengan adanya podcast tentunya informasi-informasi berkaitan dengan sumber daya air ini bisa tersampaikan secara efektif ke masyarakat. Artinya masyarakat bisa menyerap informasi-informasi dari kita berkaitan dengan podcast. Artinya berkaitan dengan ini ya, dengan penanganan sumber daya air. Penanganan sumber daya air ya. Ya itu tadi ya, Sobat SDA. Ya sebetulnya dengan waktu yang sekian menit kita tidak cukup kalau berbicara dengan beliau sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air. Tapi tentunya kita akan next lagi berbicara di
edisi-edisi selanjutnya di podcast Sumber Daya Provinsi Jawa Barat. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di edisi podcast selanjutnya di Dinas Sumber Daya Air. Wassalamualaikum.